Edunitas, being successful is easy. Halo sahabat Edunitas, ketemu lagi sama aku Intan Nuraida dan aku Hilmi Ali. Oke, sebenarnya kita udah lama nih ya Kak nggak bikin video kayak gini. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita bisa bikin video. Tapi sebelum aku dan Kak Hilmi mulai, aku mau tanya dulu, gimana nih kabar sahabat-sahabat Edunitas semuanya? Semoga sahabat-sahabat Edunitas dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Nah kan kita udah lama banget ya nggak pernah bikin video Edu Info ya. Nah sekarang kita mau bikin lagi video Edu Info yang season 2. Okay. Topik Edu Info kali ini tuh lebih ke pendidikan, lebih informatif. Apakah topiknya? Judulnya adalah Perguruan Tinggi Negeri versus Swasta. Langsung yang pertama. Oke, yang pertama kita bakalan bahas untuk proses seleksi masuknya. Ini adalah proses seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, kalau untuk seleksi di perguruan tinggi ini biasanya itu diatur pemerintah dan bersifat nasional gitu Kak. Jadi kayak ada 3 jalur untuk seleksi masuknya. Yang pertama itu ada SNMPTN. SNMPTN itu berbasis nilai rapot dan juga prestasi dari calon mahasiswa ketika mereka masih SMA. Gitu. Nah kalau yang untuk SBMPTN itu mereka tuh biasanya ujian tulis secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi untuk peraturannya dan juga nilai minimumnya itu ditentukan secara global seperti itu. Nah untuk yang ketiga itu ada ujian mandiri. Nah ujian mandiri ini adalah ujian yang dilaksanakan masing-masing dari setiap kampusnya. Jadi untuk waktunya, untuk peraturannya, untuk nilai minimumnya itu ditentukan oleh masing-masing dari kampus itu sendiri Kak. Kalau untuk PTS gimana Kak seleksi ya, masuknya? Kalau PTS itu kan sebenarnya ada beberapa yang mengadakan ujian tes tertulis gitu ya, tertulis. Ada juga yang tanpa tes, jadi bisa langsung masuk gitu ya. Tapi ada juga yang melakukan seleksi wawancara, jadi nggak perlu ada tes tulis, diwawancara, terus kemudian ya udah diputuskan nanti bisa keterima atau enggak. Ya, Cuma gitu doang. Jadi lebih ringan gitu ya Kak? Ya, lebih ya relatif lebih ringan lah biasanya. Oke. Yang kedua ada program studi. Nah untuk program studi di PTN ini, jadi dalam satu universitas itu biasanya terkumpul banyak fakultas-fakultas gitu Kak. Ada fakultas hukum misalnya, ada fakultas teknik, terus program studinya itu juga cenderung lebih banyak dalam fakultas itu. Jadi semua program studi atau semua fakultas itu tergabung dalam satu universitas seperti itu Kak. Kalau biasanya kalau di PTN. Oke. Berarti banyak ya sebenarnya ya kalau misalkan satu kampus ya. Iya. Oke. Kalau di perguruan tinggi swasta itu ada beberapa ya, ada beberapa PTS yang cenderung satu kampus itu hanya terdiri dari satu fakultas gitu ya. Okay. Jadi tidak terdiri dari beberapa fakultas gitu lah. Tapi ada juga satu kampus yang sama seperti negeri, jadi terdiri dari beberapa fakultas. Tapi juga ada beberapa PTS itu memiliki hanya satu fakultas saja. Jadi ada beberapa kampus di PTS itu lebih khusus gitu kayak misalnya khusus untuk fakultas teknik atau fakultas hukum gitu. Ya betul sama kayak gitu. Oke. Yang ketiga itu ada biaya kuliah. Oke. Menurut aku pribadi nih ya Kak, dan mungkin juga menurut sahabat-sahabat Edunitas di luar sana. Jadi kalau misalnya biaya kuliah itu menjadi salah satu pertimbangan utama untuk kita melanjutkan kuliah atau tidak. Nah, kalau untuk di PTN ini Kak, biaya kuliahnya itu cenderung mahal, tapi disesuaikan dengan kemampuan perekonomian keluarga. Karena saat ini tuh ada sistem yang namanya UKT. Nah, UKT itu sistem pembayarannya itu 1 semester sekali dan nominalnya itu ditentukan sama perekonomian keluarga, tingkat tanggungan yang ditanggung oleh keluarga tersebut. Jadi nanti misalnya penghasilannya lebih tinggi, terus tanggungannya lebih rendah, itu nanti biaya UKT-nya akan lebih tinggi dan juga sebaliknya seperti itu. Kalau di PTS sendiri gimana Kak? Oke, kalau di PTS sendiri itu sebenarnya dalam hal pembayaran itu lebih leluasa sebenarnya, lebih diringankan. Jadi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau bayar UKT di perguruan tinggi swasta itu pembayarannya itu bisa diangsur. Jadi tidak ditumpuk dalam 1 semester gitu ya. Jadi dibayarnya bisa diangsur per bulan biasanya.
Jadi tidak memberatkan mahasiswa maupun calon mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi swasta. Jadi maksudnya tuh sistemnya kayak sistem cicilan gitu Sistem Kak? cicilan, dia misalkan dalam 1 semester untuk 6 bulan gitu ya misalkan. Jadi mahasiswa itu ya dibayarnya untuk per bulan dalam 6 bulan tersebut gitu. Jadi nggak langsung ditanggung tidak langsung dibayar dalam 1 bulan itu ya 1 semester maksudnya di bulan itu gitu. Nah biasanya nih Kak, mau tanya, kalau di swasta itu ada uang gedung atau enggak? Kalau di swasta itu uangnya itu dibayarkan secara terpisah. Jadi ada khusus buat uang gedung, ada khusus buat praktikum, ada khusus juga buat ujian gitu. Jadi dibayarnya terpisah. Jadi nggak langsung ditumpuk semuanya jadi satu. Kalau uang gedung sendiri itu gimana Kak? Maksudnya bisa dicicil juga atau semuanya itu bisa dicicil gitu. Jadi pokoknya itu sangat meringankan lah. Jadi tidak kaku gitu ya, harus bayarnya itu dijadikan satu, itu enggak. Jadi semua tuh bisa dicicil. Yang keempat, waktu kuliah. Nah, untuk waktu kuliah di PTN sendiri ini, jadi dia tuh udah ditentukan gitu Kak. Jadi misalnya untuk kuliahnya itu dari pagi sampai sore. Walaupun nanti kelasnya itu ada senggangnya, maksudnya ada berjaraknya, tapi biasanya tuh dilaksanakan dari pagi sampai sore seperti itu. Jadi adanya tuh kelas reguler. Sebagian besar dari PTN itu adanya kelas reguler. Oke. Kalau di perguruan tinggi swasta itu waktu kuliahnya itu lebih leluasa juga. Jadi tidak hanya dari pagi sampai sore, tapi juga ada kelas khusus ya, kelas eksekutif atau kelas malam biasanya. Itu biasanya dilakukan dari sore sampai malam. Itu biasanya untuk yang mengambil perkuliahan karyawan gitu. Jadi orang-orang yang sudah bekerja ingin melanjutkan kuliah itu disediakan juga bisa berkuliah di malam hari atau tidak di kuliah di hari Sabtu dan Minggu. Oke, jadi waktunya lebih fleksibel gitu ya? Lebih fleksibel gitu. Jadi bisa mengambil di perguruan karyawan, juga bisa mengambil di kelas pagi kayak. Jadi perguruan tinggi negeri. Mahasiswanya tuh bisa milih gitu Kak, kuliah di hari apa? Bisa milih juga. Dan juga dosen juga punya waktu untuk bisa mengajar di malam hari gitu. Jadi sangat ringan lah ceritanya kalau mau kuliah. Yang kelima. Nah, yang terakhir ini ada tentang jarak kampus. Nah, kalau universitas perguruan tinggi negeri ini biasanya hanya tersedia 1 atau 2 di satu daerah Kak. Jadi untuk mahasiswanya kalau mau kuliah di PTN itu biasanya jaraknya jauh-jauh. Misalnya saya di Aceh, terus saya mau kuliah di PTN di Jakarta. Jadi saya yang harus pindah ke Jakarta seperti itu. Jadi jaraknya jauh dan banyak siswa-siswa PTN itu yang ngekos istilahnya. Kosnya banyak lah ya. Iya. Yang berkuliah di negeri ya. Iya, seperti itu. Kalau di perguruan tinggi swasta itu pilihan kampusnya lebih banyak gitu ya. Jadi calon mahasiswa itu punya kebebasan lah untuk bisa milih kampusnya, apalagi kalau mau nyari yang dekat gitu kan, dekat dari rumah gitu ya, itu opsinya lebih banyak gitu. Jadi tidak perlu harus ke kampus-kampus tertentu gitu ya untuk bisa ngekos dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di swasta itu ada kebebasan, jadi karena opsi kampusnya banyak, calon mahasiswa itu bisa milih kampus yang di dekat rumahnya. Jadi kayak walaupun jaraknya juga lebih fleksibel gitu ya Kak, kita memilih kampus di mana yang dekat sama tempat kerjaan kita atau rumah kita gitu ya Kak. Betul, jadi bisa ngambil kelas malam atau kelas pagi, terus kemudian mau kuliahnya di mana, di dekat mana, itu juga bisa. Oke, jadi itu ya perbandingan antara perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Nah, buat teman-teman di sini yang mau kuliah, ya ingin memilih kampus, itu juga bisa dilihat dari jarak kampusnya, waktu kuliahnya, dan juga jurusan yang dipilih. Oke, buat sahabat identitas yang ingin berkuliah ya, itu sebenarnya gampang banget. Kalau misalkan bingung mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa gitu ya, mau bayarnya cicilannya mau berapa kali, itu tinggal buka saja di www.edunitas.com. Di situ tinggal cari aja di informasinya, di search-nya ya, tinggal masukin aja kotanya atau jurusannya atau kampusnya ya, itu nanti listnya langsung muncul semua, sama angsurannya juga ada semua. Jadi teman-teman bisa bebas memilih kelasnya, jurusannya dan juga kampusnya. Nah, itu dia video yang bisa kita sampaikan hari ini. Untuk sahabat-sahabat Edunitas yang ada request atau ada masukan untuk topik berikutnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.
Edunitas, being successful is easy.